Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudaraku. Ya, saat ini saya berada di salah satu desa yang berada di Tulungagung. Nama desa ini adalah Desa Kebu Ireng. Nah, beberapa hari kemarin desa ini viral teman-teman, karena di desa ini ya diindikasi adanya banyak emas. Ya, artinya desa yang penuh emas. Untuk membuktikan hal tersebut, kita akan sowan atau bertamu kepada warga. Nah, ini adalah suatu bukti bahwasanya bapaknya memang benar-benar mendapati emas ya Pak De ya. Nggih, ngapunten, paring asma sinten Pak De? Pak Rebu Rianto. Pak Rebu Rianto. Betulkah bahwasanya jenengan beberapa hari kemarin mencari emas? Betul Pak, betul. Tapi tidak lama saya cari, ya 1 jam 2 jam. Itu ya dikit dapat, tapi emasnya kecil-kecil. Ada yang butiran, dapat 4 butir 5 butir mungkin 2 hari. Tapi butirnya ya cuma kecil-kecil. Satu ujungnya ujungnya dom jarum itu. Nah, ya itu. Jadi sekarang ini hari ini diimbau sama masyarakat, itu masalahnya itu kalau ada banjir kan susah, masyarakat kan itu kena limbahnya, itu kan susah, kebanjiran juga. Jadi hari ini ditutup sama masyarakat, sama aparat, sama desa itulah. Berarti beberapa kemarin tidak hanya Pak Rebu saja yang mencari emas, banyak warga begitu ya? Banyak warga ya, dari warga sendiri ya banyak, dari luar warga sendiri ya banyak, tapi dari jauh-jauh itu banyak, juga dari Ponorogo ada, Blitar ada, Jombang juga ada, Kediri ada juga. Saya ingin membuktikan ini Pak De, ya. Benar-benar ada emasnya apa enggak? Pak De kan sudah dapat ya? Ada. Boleh dikasih tahu ke kami Pak De, monggo Pak De. Ya, yuk masuk. Monggo. Jadi ini teman-teman sebagai bukti bahwasanya memang benar adanya di desa ini ya banyak emasnya. Ini saya bersama warga langsung membuktikan yang didapat oleh Pak Rebu ini. Gak apa-apa Pak De, Ibu ngapunten nggih. Kita iki manu nih. Emas iki ya delok ningali emas, Bu. Belum sempat dijual ya, jadi kita beruntung. Kita masih bisa ini melihat langsung ya. Nggih, Pak Rebu. Ini kondisi dari rumah Pak Rebu ya. Belakang rumah ini. Di belakang rumah ya. Bahwasanya di tempat ini memang kebanyakan makmur ya. Mungkin penghasilan dari ini alamnya yang serba ini subur, luar biasa. Nah, ditaruh air ini Pak Di. Ya. Kenapa ditaruh air Pak Di? Itu biar ndak hilang itu. Itu kan ada itu. Oh, gitu ya. Itu yang mengkilap-mengkilap itu ya. Ya, kecil-kecil. Kecil-kecil. Kecil-kecil tapi emas Pak De. Kalau banyak ya ada uangnya. Itu ada itu. Oh, itu lumayan besar ya Pak De ya. Besar nih. Besarnya gitu. Ini pakai apa waktu mencari Cuma pakai apa itu ya? Pakai wajan tuh lah. Oh, pakai wajan. Wajan. Istilahnya wajan, apa Pak De? Ndulang. Ndulang ya, ndulang dipakai ndulang. Kalau orang Jawa diayak, diinteri itu. Interi. Goyang-goyang itu. Tak cium ya, nah itu emasnya tuh. Memang kecil teman-teman, tapi ini emas ya, meskipun kecil tapi emas. Berapa gram itu kira Pak Di? Ya, Mungkin berapa mili gitulah cuma ini dulu ya. Kemarin itu ada bakul itu. Pak De beli kan itu berapa tuh? 150. Oh, ini sempat ditawar. Oh, enggak saya tawar, situ yang mau beli. Lah ya, maksudnya sama bakulnya sempat ditawar. Segini aja harganya sudah 150. Kenapa gak dikasihkan Pak De? Itulah ya nunggu banyaknya dulu. Nunggu banyaknya dulu. Loh, ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, memang tidak seberapa, tapi ini sudah ditawar begitu. 150.000. 150.000 ini harganya ini. Hanya beberapa butir katakan ya. Padahal kecil sekali. Kan, ya.
Ini aja sudah 150.000. Ini namanya emas, ya kan? Meskipun di mana-mana tetap emas ya Pak De. Mas. Oh, sudah tidak nyari lagi Pak De. Ini Sudah kira-kira enggak boleh ini, enggak lah. maksudnya kedepannya barangkali boleh untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau boleh masyarakat sekitarnya itu ya cari lagi. Misalkan ada kebijakan baru dari Desa. pihak desa, boleh hanya untuk masyarakat sekitar Sendiri, dan ya. harus kondusif, artinya tertib. Hanya beberapa tempat mungkin titik yang harus di ini, ya gak apa-apa ya Pak De ya. Ya, begitulah. Oke. Oh, lumayan. Tapi gini Pak De, ada nggak cerita-cerita dari nenek Mbah Buyut dulu bahwasanya di desa Kebu Ireng ini cerita-cerita begitu ya? Nggak Indikasinya terdapat emas. Enggak ada itu. Nggak ada. Enggak ada. Ya baru-baru ini ada ketemu emas di situ itu. Tapi nama dari desa ini unik loh Pak De, Kebu Ireng. Kenapa dinamakan? Malah kurang tahu ya. Saya itu dulunya itu sama orang tua di apa banyak kebunnya gitu mungkin. Ya, namanya orang tua itu kalau banyak kebun ya dikatakan kebu gitu aja. Nama itu kan enggak sukar gitu. Baik teman-teman, saya sudah sampai di sungainya yang kemarin-kemarin sempat viral, yaitu adanya sungai yang penuh dengan emas. Artinya memang kondisi alam di desa Kebu Ireng ini penuh dengan emas teman-teman. Hal itu terbukti dari beberapa warga yang mencari emas di sungai ini begitu. Dan menurut dari beberapa sumber kemarin bahwasanya kadar dari emasnya itu 80-90%. Artinya dalam 1 gramnya kalau dijual bisa di kisaran di 900 sampai 1 juta rupiah saudaraku. Nah ini adalah sungainya yang sempat viral dari kemarin. Banyak warga baik dari warga setempat maupun dari luar daerah seperti Kediri, Trenggalek, Tulungagung dan daerah yang lain begitu berdatangan menuju ke sungai ini untuk mencari emas. Nah ini teman-teman adalah bekas dari kerukan ataupun warga yang mendulang atau mencari emas begitu, diayak di sampai mendapati emasnya. Butiran-butiran emas di sini saudaraku ya. Kalau melihat dari kondisi sungainya, ini adalah sungai dengan batuan karst begitu, seperti halnya di beberapa wilayah pantai begitu saudaraku. Nah seperti ini ya, airnya sangat jernih dan memang kondisinya begitu ya. Saat ini di tanggal 4 Juni 2025 ini sudah ditutup. Hal itu dari keluhan warga masyarakat beserta aparat desa begitu yang mengeluhkan dengan adanya sungai, air yang semakin kotor, pencemaran begitu ya, sehingga resmi ataupun dari masyarakat setempat menyetujui tentang penutupan ataupun aktivitas para penambang liar yang ada di sungai ini ya. Sebetulnya bukan tambang teman-teman, tapi istilahnya itu ndulang ya kalau istilah Jawanya itu, dengan menggunakan semacam tempat ataupun wadah begitu yang diayak ya istilahnya ya. Nah ini adalah sungainya saudaraku. Kalau melihat dari kondisinya seperti ini ya sungainya, dan saya coba untuk melihat banyak memang bekas-bekas dari para warga dari kemarin yang sudah mencari emas di sini. Seperti ini teman-teman, batu-batunya ataupun kerikil-kerikilnya yang terangkat. Nah seperti ini saudaraku. Oke, nah begitu. Terus kita lihat banyak sekali pasir-pasir ataupun batu-batu yang sudah terangkat begitu teman-teman, sehingga kondisi sungai saat ini ya banyak kami dapati lubang-lubang liar begitu saudaraku. Nah seperti ini contohnya. Terus di situ juga banyak lubang-lubang. Nah ini teman-teman, ada yang mereka yang mencari emas itu sampai mengeruk begitu ya, mengeruk di pinggiran dari sungai ini sehingga tergerus begitu, seperti halnya yang kita lihat saat ini. Nah seperti ini saudaraku, ini adalah bekas dari orang-orang yang mencari emas begitu ya, yang seharusnya
ini kita dapati dengan tanggul ataupun bantaran yang padat, sehingga kalau dikeruk seperti ini maka akan menimbulkan istilahnya itu longsor, saudaraku ya. Nah, oke. Untuk batuannya seperti ini ya, batuan kars begitu, saudaraku. Batuan kapur. Karena ini berdekatan dengan laut selatan ya, teman-teman ya. Berdekatan dengan laut selatan. Kita dapati di kejauhan sana ada semacam celah-celah batu begitu, saudaraku ya. Kita coba ke sana ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah bekas dari mereka yang mencari emas di sini begitu. Nah, seperti ini teman-teman, terangkat semua, pada terangkat ini kerikil-kerikil ataupun batu-batuannya ini. Nah, ini masih kita dapati suatu ini ya, alat dari orang-orang yang mencari yang ketinggalan di sini. Kita coba ke sana, teman-teman. Ya. Nah, itu ada celah-celah batu di situ. Jadi seperti ini kondisinya saat ini ya. Sungai yang penuh dengan emas, seperti halnya yang sudah terbukti dari beberapa tayangan di platform-platform seperti TikTok, Facebook maupun YouTube begitu, ataupun Instagram, di mana orang-orang yang mencari ini mencari emas di sini memang berhasil menemukan emas.